Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Rifki dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Nah, untuk kemarin kan Bapak udah mengirimkan modulnya ya, modul pembelajarannya. Kalian baca gak ya di rumah? Ada yang baca gak ini di sini? Ilhan, kemarin baca gak Ilhan? Oh, nggak ada respon. Oke, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke pematerian juga, mari kita di absen terlebih dahulu ya. Bagus Ramdhani. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ilhan. Muhammad Ilhan. Hadir. Oke. Aditya. Ya, ada Pak. Ada Ajib. Hadir, Ganil. Oke. Sarisa. Sarisa ini. Sarisa. Oh, itu ada di kolom chat hadir. Oke. Oke, lanjut ya. Terima kasih yang sudah hadir. Kemarin banyak yang nggak hadir kalian. Untuk jenis pemeliharaan di sini, Bapak membawakan teori tentang sistem pendinginan pada sepeda motor. Yaitu sistem pendinginan sepeda motor sendiri merupakan sistem pada motor untuk mengatasi terjadinya terlalu panas atau overheat pada silinder piston, katup, motor. Keberadaan sistem pendingin ini sangat penting dan berfungsi untuk mencegah perubahan bentuk atau pembakaran bahan bakar abnormal temperatur suhu yang tinggi akibat pembakaran gas bisa didinginkan dengan sistem ini. Bentar ada trouble gak bisa maju ini teh ininya. Oke. Nah, anak-anakku di sini ada fungsi sistem pendingin sepeda motor. Mohon maaf Pak, itu ke-mute Pak. Itu namanya kantong air atau water jacket. Yang B selang-selang air, yang C itu radiator, yang D itu reservoir, yang E itu tutup radiator, yang F itu kipas radiator, yang G itu pompa air, yang H itu termostat. Nah, Bapak sengaja di sini nggak dijelasin ya fungsi-fungsinya karena udah Bapak kirim di modul yang kemarin, semua kalian baca. Oke, lanjut. Nah, sorry, salah. Nah, pada jenis sistem pendinginan sepeda motor ada 4. Aduh, salah ini penomorannya, mohon maaf. Yang pertama, sistem pendingin sepeda motor menggunakan udara atau air cooling system. Yang kedua, sistem pendingin dengan udara bertekanan atau forced air cooling system. Yang ketiga, jenis sistem pendingin sepeda motor air atau cairan, water cooling system. Yang keempat itu sistem pendingin oli atau oil cooling system. Untuk jenis-jenisnya seperti itu. Nah, yang pertama tadi air cooling system. Apa sih yang namanya air cooling system itu? Sistem pendingin pada motor
ini bekerja mengarah aliran udara dingin ke sirip pendingin yang terdapat pada mesin ketika motor berjalan. Air cooling system ini dilakukan dengan memanfaatkan udara yang masuk celah mesin. Untuk cara kerja sendiri sangat sederhana, di mana udara akan masuk lewat celah firing yang akan masuk ke dalam celah mesin. Keuntungan memakai sistem ini adalah bisa digunakan berbagai kondisi cuaca, baik cuaca dingin, panas, akan tetapi sistem ini tidak cocok untuk digunakan saat jalanan macet. Nah, yang kedua yaitu forced air cooling system, yaitu sistem pendingin pada ini menggunakan forced air atau udara bertekanan. Forced air ini sendiri dapat dari kipas yang terpasang pada mesin yang dihubungkan force engkol. Jadi kipas akan berputar ketika mesin bekerja. Forced air yang dihasilkan oleh kipas ini akan dialirkan ke silinder dan kepada silinder yang membuat pendingin ini lebih efektif digunakan. Nah, yang ketiga, water cooling system. Sistem cairan umumnya yaitu memanfaatkan radiator coolant yang juga digunakan pada mobil. Namun pada motor sistem ini lebih simpel dan sederhana cara kerjanya. Untuk cara kerjanya sendiri, cairan pendingin akan masuk lewat jalur khusus yang akan menuju ke ruang mesin. Selanjutnya cairan ini akan menyerap panas pada area tersebut. Kemudian cairan ini akan masuk ke ruang radiator yang akan didinginkan. Lalu akan mengalir ke ruang mesin guna menyerap panas. Cara kerja ini berlangsung secara berulang. Sistem air ini terdiri dari sebuah pompa air, radiator, termostat, dan selang serta perlengkapan air. Nah, water cooling system ini banyak kalian temui di motor-motor seperti Vario, NMAX, Aerox yang sebelah kanan. Nah, itu jadi ada cairannya. Nah, ini yang terakhir itu jenisnya itu oil cooling system. Fungsi sistem pendingin ini Fungsi sistem pendingin oli ini bisa mengatasi keadaan mesin terlalu panas dengan menggunakan oli mesin pada motor. Selain itu, fungsi lain dari pendingin oli untuk mengalirkan oli mesin ke beberapa bagian. Mesin yang berguna sebagai pelumas. Cara kerja seperti halnya pada sistem pelumasan. Pada mesin motor, sistem pendingin sendiri sangatlah penting. Hasilnya motor akan terhindar dari yang terlalu panas bisa merusak mesin motor. Nah, lalu apakah bisa menggunakan dua jenis atau lebih sistem pendingin motor? Tentu saja bisa. Nah, contohnya ada pada motor Yamaha sudah mengaplikasikannya ke beberapa motor dengan memasang pendingin cairan dan kipas sebagai sistem pendingin udara bertekanan. Jadi bisa istilahnya apa ya, di collab lah dari 4 jenis itu bisa dengan 2 jenis itu bisa sama saja. Nah, untuk penyebab dan terjadinya overheat atau bisa sebut overheating. Sebenarnya untuk penyebabnya itu ada 4 ya, ada 5. Yang pertama itu bagian atas piston dapat berubah bentuk apabila suhunya terlalu tinggi dan kehilangan kekuatannya. Sebagai contoh pada aluminium. Yang kedua, gerakan komponen-komponen engine akan terhalang karena ruang bebas. Semakin kecil disebabkan pemuaian dari komponen mesin yang menerima panas berlebihan. Yang ketiga, akan timbul tegangan termal yang disebabkan oleh panas juga. Yang keempat, berpengaruh terhadap thermal resisten bahan pelumas. Dan yang terakhir, yang kelima, terjadinya pembakaran yang tidak normal. Atau motor bensin cenderung untuk knock. Jika ke knock terjadi suhu naik pada piston yang terjadi pembakaran. Nah, itu untuk penyebabnya. Nah, untuk troubleshooting pada sistem pendinginan dibagi 3. Yang pertama tuh ada suhu mesin terlalu tinggi, ada suhu mesin terlalu rendah, yang ketiga ada kebocoran pelan. Untuk suhu mesin terlalu tinggi ada yang namanya ECT
atau engine coolant temperatur. Itu untuk mengukur. Yang kedua ada termostat, itu macet tidak membuka, itu radiator rusak, itu juga salah satunya, jumlah coolant tidak mencukupi, coolant radiator tersumbat, ada di sistem dan sebagainya. Bisa kalian baca ya. Nah, yang untuk yang terunda itu alat pengukur suhu atau ECU tidak bekerja, termostatnya macet, relay pengontrol fan-nya tidak bekerja. Misalnya mah korslet lah ya, kayak ada kerusakan-kerusakan kayak gitu. Nah, untuk kebocoran itu merusak sama gitu ya, untuk kebocoran-kebocoran lah. Biasalah kayak ada yang baret-baret kayak gitu. Itu untuk trouble-nya. Sorry, naik. Nah, peralatan yang digunakan untuk apa pendingin tadi, mengecek pendingin tadi itu ada 9. Ada radiator tester, termometer, heater, voltmeter, kunci momen, gelas ukur, bak menampung, hand tool, kayak kunci-kunci lah gitu mah. Dan pistol udara itu buat ketika membukanya. Nah, kalian juga harus tahu gitu cara merawatnya agar si sistem pendinginan pada sepeda motor ini lebih awet atau lebih jangka waktunya itu lebih panjang gitu. Untuk memeriksa ketinggian air, contoh ada pada Yamaha Fiction gitu langkah kerjanya. Tegakkan sepeda motor itu mah biasalah kayak kalau sebelum jalan tuh harus dipanasin biasanya. Itu harus panasin motor tuh. Atau periksa dulu coolant-nya apakah habis atau enggak, dicek. Terus hidupkan mesin, matikan mesin dengan jangan rusuh lah, harus dicek pelan-pelan. Oh, mohon maaf itu ada pesan dulu ya. Oh ya, tadi belum mau baca ya. Ya, lanjut ya. Untuk memeriksa komponen sistem pendinginan ini ada beberapa langkah. Satu, buka panel depan, tempat duduk, tempat duduk jok atau tangki, periksa radiator, kotoran. Nah, harusnya mah ya ini teh kayak memeriksa kayak gitu kita tuh sambil praktek gitu di lapangan. Cuman kan karena keterbatasan waktu juga ya, untuk praktek tuh mungkin bisa di minggu depan. Jadi kalian bisa baca-baca yang modul yang Bapak kasih untuk memeriksa cara-cara memeriksanya kayak gitu. Next ya. Nah, harus ada data juga, data yang dimana untuk melengkapi pemeriksaan pendinginan itu ada buku buku manualnya sesuai dengan merek kendaraan, jenis, dan pembuatan. Jadi tidak salah gitu apa yang kalian kerjakan tuh motor-motornya. Terus ada tabelnya juga. Nah, untuk persyaratan keamanan memeriksa servis sistem pendingin. Nah, kalian juga harus beberapa memperhatikan gitu ketika membuka tuh gitu. Itu ya yang pertama itu hati-hati saat air radiator dalam panas. Jadi kalau panas tuh jangan langsung dibuka. Makanya sarung tangan. Bulan bulan dapat merusak komponen lainnya, itu hati-hati juga jika bulan terpecik mata. Nah itu apalagi ke mata ya. Terus bawa ke dokter. Menyiram pakaian, jika ketuan tertekan dan jarang merokok. Nah untuk keterampilan ya, seperti biasa prosedur itu harus kita mengikuti prosedur, memasang perlengkapan pengaman. Nantilah untuk keterampilan ini bisa kita praktikkan ya, apalagi itu K3 ini yang paling utama K3. Nah, sikap kerja diperlukan pemerintah servis, harus cermat, harus taat ajas B. Maksudnya apa sih taat ajas B itu berarti semua prosedur harus
dilakukan dengan mengikuti SOP yang ada pada buku manual yang diterbitkan oleh pabrik. Nah, tergantung pabrik itu ada Yamaha, Suzuki, dan Honda. Nah, mungkin sekian dari Bapak ya sebelum ke nanti ke lapangan atau besok. Apakah ada yang mau dipertanyakan perihal tadi materi yang udah Bapak sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oh, cukup, oke. Berarti semuanya pada mengartikan ya. Untuk untuk bagus tadi ya, bagus. Iya, Pak. Ya besok jangan lupa buat absensi, tolong direkap ya, ditunggu di ruang Bapak. Baik, Pak. Siap. Ya sama ingetin juga teman-temannya buat praktek. Mungkin sekian ya untuk hari ini teman anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.